Ada pula putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang angkat bicara mengenai survei bursa wali kota Solo. Gibran masih belum secara gamblang menyatakan akan mencalonkan diri atau tidak sebagai wali kota Solo. Nama Gibran Rakabuming Raka mendadak melejit, bukan karena urusan bisnis martabak, tapi karena namanya diperhitungkan dalam bursa calon wali kota Surakarta tahun 2020. Gibran dianggap memiliki popularitas tinggi. Gibran pun angkat bicara mengenai survei yang memasukkan dirinya. Kalau di keluarga saya itu ya kemarin sudah saya bilang juga kemarin malam. Kalau di keluarga saya, bapak dan ibu itu tidak pernah memaksakan harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi pengusaha, harus jadi apa. Di keluarga kita tuh cukup demokratis lah. Apa yang mungkin follow sosmed saya kan udah tahu sendiri lah. Saya masih melakukan aktivitas-aktivitas yang sama. Masih fokus bisnis, masih fokus ekspansi sama Kaisang. Ya udah itu aja. Sementara itu Joko Widodo menyerahkan pilihan ikut politik atau tidak kepada sang putra. Kalau saya serahkan ke anaknya lah, ke Mas Gibran dah. Tapi Mas Gibran siap? Apanya? Mas Gibran siap? Iya, tanya langsung ke Mas Gibran, tanya saya. Orang tua tuh hanya ya sama waktu memutuskan mau jualan martabak ya silahkan. Ada yang mutusin mau jualan pisang ya silahkan. Oh saya paksa mau pegang pabrik juga nggak mau. Dipaksa-paksa kalau nggak mau gimana? Satu demokratis, silahkan. Yang paling penting di setiap jabatan apapun, di setiap karir apapun yang paling penting tanggung jawab, kemandirian dan tanggung jawab. Itu aja kalau saya. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya meminta Gibran menahan diri untuk terjun ke dalam politik praktis. Politik dinasti, hal itu yang tidak mudah, momentumnya harus pas ketika anaknya memang benar-benar ingin masuk politik dan betul-betul terlihat memang ini berasal dari kemampuan Gibran secara bottom up, bukan karena nama besar ayahnya. Itu yang saya sebutkan tadi akan bisa terlihat pasca Jokowi tidak lagi terlibat di politik praktis dan saya tidak terlalu yakin sebetulnya dengan Sebelumnya, hasil survei Laboratorium Kebijakan Publik Unisri menyebut popularitas Gibran berada di angka 90%, menyaingi Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo. Sedangkan putra Jokowi lainnya Kaisang Pangarep memiliki popularitas di angka 86%. Hasil survei juga menunjukkan Gibran punya akseptabilitas serta elektabilitas mumpuni, bersaing dengan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo serta Ketua DPRD Kota Solo Teguh Prakosa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Eka Haribawa, Metro TV. Ketua Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Suwardi, menjelaskan survei calon wali kota Solo mengambil sudut pandang popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas. Survei mengambil sampel 776 warga kota Solo di 96 titik dan margin of error sebesar 3,8%. Lebih tinggi karena Mas Gibran selain memenuhi semua karakteristik kepemimpinan tadi, Mas Gibran lebih unggul dibanding Pak Pur itu ada pada generasinya. Generasi yang dikendaki oleh masyarakat Solo itu adalah generasi X dan kombinasi dengan generasi Y. Artinya nama Gibran Rakabuming Raka selama ini dikenal sebagai anak Presiden Joko Widodo yang sukses di bidang bisnis martabak. Tapi Gibran juga punya cita-cita tentang dunia politik. Kami putarkan kembali dialog Gibran dengan Billy Boon dalam program Unlock yang tayang di Metro TV 27 Juli 2019 lalu. Kebayang nggak sih punya anak kemudian anak itu akan dibawa-bawa, disayang-sayang sama Presiden Republik Indonesia? Pertanyaan apa ini? Loh, semua yang ada di sini, semua penonton di rumah pengen anak kita tuh diajak-ajak sama presiden, dipangku-pangku gitu loh. Pernah kebayang nggak dulu? Ketika anaknya lahir, pung gitu ya. Anak lahir kok pung gitu ya. Anak lahir kemudian diajak-ajak sama presiden gitu, kebayang nggak? Ya saya jadi seperti ini pun juga nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang? Iya. Jadi sampai sekarang punya adik yang namanya Kaisang, tiap kali di sosial media iri sama Jan Etes gitu, itu sesuatu yang memang nggak pernah direncanain ya?
Oke. Pertanyaan gini. Kalau boleh dibocorin, sejak kapan sih atau keluarga tahu sejak kapan seorang Pak Jokowi itu bakal suatu hari bakal jadi presiden? Itu ada grand design-nya nggak sih? Ya sebenarnya ada sih, tapi kita santai-santai aja sih, nggak terlalu mikirin apa yang seperti itu. Jadi nggak mikirin sampai situ. Jadi kalau waktu pertama kali kan Bapak kan pengusaha mebel kan? Awalnya pengusaha mebel gitu. Terus kemudian decide untuk terjun ke politik gitu ya. Yeah. Nah terus kemudian waktu pertama kali terjun ke politik tuh Mas Gibran sendiri ada kepikiran yang maybe one day saya bakal jadi anak presiden gitu. Itu nggak pernah mikirin sampai ke situ. Kalau pas Bapak pertama kali jadi wali kota itu tahu-tahu Bapak jadi wali kota. Saya kan di Singapura waktu itu. Tahu-tahu pas pulang, udah jadi wali kota. Gitu. Iya benar. Oh ya? Benar. Oke. Iya. Nah, ketika waktu itu jadi wali kota, pertama kali apa yang dirasain? Masih ingat nggak yang, keren nih, bokap gue wali kota Solo gitu? Ya, waktu itu sih saya mikirnya sih, ya lebih keren jadi pengusaha. Iya. Iya sih, waktu itu ya. Waktu itu mikirnya lebih keren daripada mendingan jadi pengusaha daripada jadi wali kota Solo gitu ya. Nah kemudian ketika Bapak karirnya naik jadi gubernur DKI Jakarta, udah mulai ngerasain keren dong? Ya bukan keren sih, ini tantangannya udah mulai besar. Ya oke lah. Oke lah. Tapi waktu itu Mas Gibran udah mulai catering ya, perusahaan catering ya? Udah. Udah mulai perusahaan catering. Waktu itu pas Bapak periode kedua, saya pulang ke Solo. Periode kedua wali kota ya, saya pulang ke Solo bikin catering. Oke. Nah kemudian Bapak pindah ke Jakarta, ada efek nggak ke cateringnya? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Lebih naik, lebih turun gitu-gitu nggak ada efeknya? Kalau naik sih naik, exposure-nya juga lebih luas. Oke. Ya sih. Oke. Nah terus tadi di curhatan Mas Gibran ngomongin tentang Bapak sering dibully, ya kan? Ya kan? Terus kalau tadi di sini kan di stage ini kan Mas Gibran kan sok-sok cool gitu kan, yang saya mah biasa aja gitu kan. Nah tapi seriously di dalam hati karena saya pribadi gitu ya, terus kemudian teman-teman yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah itu semua pasti sakit hati banget gitu loh, ketika orang tua kita dibully dan bukan cuma dibully lagi, difitnah kan, PKI lah, terus tadi kalau ngeliat yang di Google itu ada apalah planga-plongo, mumi kita juga nggak tahu kenapa ada mumi gitu ya. Nah itu yang ada dirasain di perasaannya Mas Gibran dan ya Kaisang nggak tahu lah ya. Tapi perasaannya Mas Gibran sendiri apa? Masa nggak sakit hati sama sekali sih? Ya kalau sakit hati sih pasti sakit hati ya. Tapi ya kita tanggepin dengan santai lah. Ya, gimana caranya santai gitu loh? Ya santai aja, nggak usah terlalu reaktif, nggak usah bikin drama di sosial media, bikin story nangis-nangis atau apa kan nggak perlu seperti itu. Tunggu. Tapi sekarang bisa santai itu karena Bapak mulai dibully itu pas kalau waktu jadi wali kota Solo dicintain seluruh rakyat Solo lah, udah kebayang lah, ya kan? Makanya sampai 2 periode. Ketika pertama kali ke Jakarta kan pasti udah mulai bully-bully tentang Bapak dong pasti kan? Yeah. Kalau yang saya dengar waktu itu yang ini Pak Jokowi ini oportunis lah, kemudian Ya mulai keras pas ke Jakarta, mulai kan? Keras. Sukses Solo, Jakarta kan gede, ibu kota negara, bisa nggak gitu-gitu. Yeah. Tapi, nah itu mulai keras kan. Nah waktu itu udah memang dari awalnya emang udah santai aja. Enggak sih ya, kita nyoba ini sih untuk membiasakan diri lah. Kan juga itu juga sudah resiko pekerjaannya Bapak ya. Tapi yang paling penting buat saya sih ini hujatan-hujatannya itu, fitnah-fitnah itu nggak ada yang benar. Jadi saya sih nanggepinnya santai. Oke, karena sebagai anak tahu banget. Iya, yang kayak PKI segala macam kan nggak benar, itu ya kita tanggepin dengan santai lah. Ya itu lucu-lucuan aja sih. Lucu-lucuan aja? Iya. Pernah diskusi ini nggak sama Bapak sama Ibu gitu? Dan mungkin jangan dari
Pak Jokowi dari Bu Iriana gitu pernah nggak? Ya itu kita jadiin lucu-lucuan. Ya karena itu memang lucu banget, masa PKI kan lucu banget. PKI dan segala macamnya itu kan lucu banget. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri sih, ya mungkin saya bisa suatu hari. Oke, tapi belum tahu lah ya. Kita lihat nanti mengalirnya seperti apa. Ya, gitu ya. Lihat ntar Kalau aja. setelah dari ini on air, kemudian semua hashtag trending topik bilang Gibran 2024 gimana nih? 2024 ngapain? Enggak lah. Enggak ya, 2024 enggak lah ya. Cuman enggak Ya menutup. siapa tahu. Kayak gini-gini nih Enggak lah, ya kan. enggak lah. Clue-clue yang kayak begini-begini nih harus kita tahu.